Nomor 1, banyak permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, namun belum semua masalah dapat diteliti oleh guru. Berikut ini masalah penelitian yang lebih cepat direkomendasikan untuk penelitian tindakan kelas bagi guru, yaitu A. Siswa yang sering terlambat dalam belajar. B. Kondisi ekonomi siswa yang kurang memadai. C. Siswa belum paham terhadap materi yang disampaikan. D. Siswa yang sering izin karena sakit. E. Kondisi sosial budaya siswa berbeda-beda. Jawaban C. Siswa belum paham terhadap materi yang disampaikan. Pembahasan masalah yang bisa direkomendasikan untuk penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu metode pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, perubahan sikap dan nilai yang dapat mendorong tumbuhnya sikap yang lebih positif terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, pengembangan profesionalisme guru, misalnya meningkatkan keterampilan mengajar, mendayagunakan sumber belajar, dan lain-lain. 5. Modifikasi perilaku, pengenalan bertahap terhadap teknik modifikasi perilaku yang dapat menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar. 6. Manajemen, meningkatkan efisiensi aspek tertentu dari manajemen pembelajaran dan pengelolaan kelas. 7. Penilaian, melakukan penilaian hasil belajar yang adil dan transparan. Dari soal, nampak siswa belum paham terhadap materi yang disampaikan. Mungkin guru belum menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang kurang tepat, jadi ini bisa dijadikan permasalahan penelitian tindakan kelas. PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh guru. Salah satu kelebihan Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran adalah A. Dapat menjangkau kelompok banyak. B. Efektif digunakan untuk kelompok kecil. C. Membuatnya mudah dan penyajiannya sederhana. D. Penggunaannya simpel karena hanya teks yang bisa dimunculkan. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawaban C. Membuatnya mudah dan penyajiannya sederhana. Pembahasan. Selain itu, Microsoft PowerPoint juga memiliki kelebihan materi pembelajaran akan menjadi lebih menarik, penyampaiannya pembelajaran akan lebih efektif dan efisien, materi pembelajaran yang disampaikan secara utuh, ringkas, dan cepat melalui pointer-pointer materi. 3. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran bidang sesuai dengan kurikulum merupakan kegiatan A. Intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. B. Kokurikuler. C. Intrakurikuler. D. Intrakurikuler dan kokurikuler. E. Ekstrakurikuler. Jawaban intrakurikuler. Pembahasan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini pengertian intrakurikuler ya teman-teman, yang artinya pembelajaran efektif yang sudah biasa kita lakukan setiap hari. 4. Dalam setiap penilaian diperlukan instrumen proses pengukuran dan pemberian makna resensi alat yang diperlukan sebelum dilakukan proses A. Remedial, B. Pengukuran, C. Penilaian, D. Penetapan model penilaian, E. Pemberian makna. Jawaban D. Penetapan model penilaian. 5. Berikut ini merupakan perangkat lunak dalam pembelajaran adalah A. Komputer, proyektor, B. Komputer, OHP, C. Video, PowerPoint, D. LCD, E. Tape recorder. Jawaban C. Video, PowerPoint. Untuk jawaban A, komputer proyektor termasuk perangkat keras, komputer OHP juga perangkat keras. Untuk poin D, LCD juga perangkat keras, tape recorder juga perangkat keras. Perangkat lunak disebut juga dengan software, adalah sekumpulan data elektronik
yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Contohnya, Microsoft Office, Android, CentOS, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, Ubuntu, Unix. 6. Salah satu dampak positif dari pandemi COVID-19 yang terasa adalah A. Berkurangnya tatap muka yang monoton. B. Guru lebih menyiapkan dan mengelola tugasnya. C. Berlangsungnya pembelajaran berbasis daring. D. Bertambahnya hari efektif sekolah. E. Guru terlatih menggunakan perangkat komputer. Jawaban E. Guru terlatih menggunakan perangkat komputer. Pembahasan dengan adanya pembelajaran daring selama COVID, guru menggunakan laptop untuk Zoom, Google Meet, dan penilaian dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi dengan adanya COVID, salah satu dampak positifnya adalah dengan adanya guru menggunakan laptop sehingga guru menjadi mahir dalam IT. 7. Salah satu pembiasaan guru sebagai bentuk keteladanan kepada siswa bimbingannya dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia adalah A. Mendatangkan tokoh pencinta lingkungan ke sekolah. B. Membantu setiap terjadinya bencana alam yang menimpa Indonesia. C. Menggunakan air bersih secukupnya di lingkungan sekolah. D. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di sekolah. E. Melakukan pembelajaran di luar kelas yang menantang siswa. Jawaban C. Menggunakan air bersih secukupnya di lingkungan sekolah. Air bersih ini merupakan salah satu kekayaan alam yang harus dipelihara. Ini salah satu yang bisa kita praktekkan atau kita tanamkan kepada siswa yang ada di sekolah. 8. Guru menyiapkan RPP, lembar kerja siswa, lembar observasi, menetapkan indikator tercapaian materi pembelajaran. Hal ini merupakan tahap A. Pelaksanaan tindakan, B. Refleksi, C. Tindakan pelaksanaan, D. Perencanaan pembelajaran, E. Observasi. Jawaban D. Perencanaan pembelajaran. 9. Penilaian di sekolah hendaknya merupakan penilaian baik bersifat komprehensif, termasuk sikap dan ketaatan siswa terhadap tata tertib sekolah. Alat evaluasi yang tepat digunakan guru dalam hal ini adalah A. Skala sikap dan tes objektif, isian terbatas atau bebas. B. Catatan pelanggaran dari guru BK yang jumlahkan. C. Observasi penilaian teman, penilaian diri. D. Skala sikap dan tes uraian dengan batasan tertentu. E. Skala sikap dan tes objektif berupa pilihan ganda. Jawaban C. Observasi penilaian teman, penilaian diri. Kata kunci dari soal adalah komprehensif yang termasuk sikap. Jadi penilaian sikap itu bisa melalui observasi. Apa saja yang dinilai? Penilaian dari observasi itu berupa disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kreatif, dan peduli lingkungan. Kemudian ada lagi dengan penilaian antar teman. Jadi teman akan menilai temannya. Jadi antar siswa dengan melihat disiplin dari teman, kemudian tanggung jawab, kerjasama, kreatif, peduli lingkungan. Kemudian juga dari penilaian diri, juga melihat apakah dirinya disiplin, tanggung jawab, bisa bekerjasama dengan teman, kreatif, atau peduli lingkungan. Jadi di sana diminta adalah kejujuran dari siswa di dalam penilaian diri. 10. Prinsip pembelajaran berbasis komputer, salah satunya adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran, yaitu A. Prioritas pertama adalah mempertimbangkan aspek tujuan. B. Berorientasi pada standar kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai. C. Pembelajaran berbasis komputer bersifat individual sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. D. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas dan master learning. E. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, baik yang dilihat dari segi kehandalannya, cara pembuatannya, dan cara penggunaannya.
Jawaban B. Berorientasi pada standar kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai. Pembahasan, peserta didik dinyatakan telah tuntas atau tujuan pembelajaran tercapai melalui penguasaan kompetensi dasar dan indikator. Demikian teman-teman untuk part 17, sampai jumpa lagi di part 18. Semoga teman-teman semuanya lulus dan sukses ke depannya, tercapai cita-cita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.